Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari ini kita bakal bahas tentang TradFi yang mulai mengambil alih kripto katanya. Traditional finance atau sistem keuangan tradisional, ada beberapa manajer aset yang besar juga di seluruh dunia yang sekarang mulai melirik nih dengan aset Bitcoin. Dan lewat beberapa pengajuan proposal untuk ETF, salah satu contohnya, kita bakal bahas apakah pengaruhnya positif, apa ada dampak negatifnya juga ke pasar kripto. Nanti kita bakal bongkar itu semua hari ini. Oke, let's go. Baik guys, untuk yang pertama kami akan memberitahu kalian soal giveaway untuk merayakan 150.000 subscribers RR. Jadi jangan lupa ya, kalian bantuin nih, ikut sama teman-teman dan keluarga kalian, kasih tahu untuk subscribe ke YouTube RR. Kalau misalkan pengen belajar soal edukasi kripto, tentang teknologi blockchain, dan komentar pasar lainnya. Nah, kalau misalkan kalian sudah subscribe terus kalian pengen ikutan untuk giveaway-nya, nanti kalian bisa cek link di deskripsi di bawah. Itu kalian akan melihat tampilan Zilli. Jadi di Zilli ini nanti tempat kita akan melakukan giveaway-nya. Kalian akan melakukan banyak banget quest, akan ada tugas-tugas yang bisa kalian kerjain di sini. Jadi kalau misalkan belum familiar dengan Zilli, langsung cek link di deskripsi, terus kalian connect dan coba pelajari Zilli ini biar lebih familiar, karena kita akan mulai hari Senin ya. Hari Senin kita mulai giveaway-nya untuk nanti kalian kumpulin XP sebanyak-banyaknya, dan semakin tinggi peringkat kalian semakin besar peluang untuk memenangkan giveaway. Hadiahnya menarik banget, jadi nanti akan kita umumin juga. Nah, sebagai bonus kalau misalkan kalian minting untuk NFT Heritage Republic DAO, yaitu Heritage NFT di mint.republicdao.io, kalian mungkin akan dapat quest tambahan juga untuk menambah XP di giveaway kami nanti. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kalau misalkan kita lihat dari materi ya, sebenarnya ngomongin TradFi ambil alih kripto itu sebenarnya dimulai dari cerita minggu lalu. Pas BlackRock, yaitu pengelola atau manajer aset terbesar di dunia, kalian bisa lihat sendiri di website ini ya, Top 50 atau 50 besar manajer aset di dunia, BlackRock itu yang nomor 1 dengan aset under management mereka yang hampir 8,5 triliun dolar. Ya, triliun dolar loh, bukan triliun rupiah. Itu mengajukan permohonan ETF Bitcoin. Nah, kita mulai dari cerita ini yang pertama-tama. Kita lihat dulu yuk sekilas tentang ETF Bitcoin di Amerika Serikat tuh kayak gimana. Nah, ini nanti ada beberapa nama-nama lain juga yang bakal kita sebutin di video hari ini. Tapi intinya kita bisa lihat TradFi mulai masuk ke Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas lewat BlackRock pertama. Nah, kalau kita lihat sejarah dari pas tahun 2013 nih ya. Ini di Twitternya CoinDesk bener-bener jadul banget 2013. Itu sudah ada yang namanya pengajuan ETF untuk Bitcoin. Nah, cuman pengajuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat itu belum pernah ada yang disetujui untuk yang spot. Kalau misalkan kalian tahu bedanya untuk ETF Bitcoin yang spot, ini melibatkan pembelian Bitcoin yang sebenarnya. Jadi bukan cuman kontrak yang biasanya kalian lihat di berita kadang udah disetujui, itu biasanya ETF yang berjangka atau futures. Dan itu biasanya cuma berupa kontrak doang. Dan kalau kontrak, itu nggak menyebabkan permintaan ke aset Bitcoin secara langsung ke pasar. Nah, itulah kenapa berbeda. Kalau misalkan kayak Brazil atau Kanada itu udah punya ETF Bitcoin yang spot, yang sudah aktif. Cuman yang Amerika Serikat ini yang kita tunggu-tungguin sebagai pasar terbesar di dunia. Jadi kita lihat yuk, apakah nanti pengajuan ETF Bitcoin spot untuk BlackRock ini bakal disetujui. Karena kalau iya, bakal jadi sesuatu yang monumental. Persetujuan ini bakal membuat Bitcoin sebagai aset yang lebih legit lagi dan membuat dia tuh lebih nyaman lah untuk diinvestasikan. Jadi kita lihat dari 2013 si Winklevoss Brother atau bersaudara ini yang ada hubungannya dulu sama Facebook terus sama exchange Gemini di kripto sekarang. Dari 2013 ya, tidak ada kemajuan kecuali 2021 dapat yang ETF berjangka. Nah, kalau misalkan kita udah bahas tadi ya soal ETF Bitcoin spot yang berbeda, ini kan kita lihat dokumennya ya, ini dokumen pengajuannya, dan alasan pertama kenapa dia sangat menarik dan bikin orang-orang merasa lebih bullish untuk Bitcoin dan koin BTC itu ya karena fakta itu adalah ETF spot. Dan manajer aset dana ternama lain, misalkan kayak Fidelity, kalau kalian lihat di daftar tadi ada si Fidelity itu di urutan ketiga, terus ada juga VanEck gitu kan, itu dua-duanya gagal untuk ETF Bitcoin spot. Jadi BlackRock ini ada kayak di liganya sendiri lah. Kita lihat yuk berhasil apa enggak. Karena dari sisi ukuran dan pengaruh politiknya, mungkin ada beberapa dari kalian yang ngikutin teori konspirasi, elit global, BlackRock dan lain-lain, mungkin bisa kasih komentar di bawah tentang liganya dan pengaruh politik mereka. Alasan kedua, itu adalah BlackRock yang pertama kali menampilkan perjanjian berbagi pengawasan. Jadi istilahnya itu surveillance sharing. Apa artinya? Artinya
entitas tertentu itu bisa berbagi informasi tentang perdagangan, tentang clearing, dan tentang identifikasi pelanggan. Jadi kalau kalian lihat secara historis, si SEC atau Komisi Bursa Sekuritas AS itu kan selama ini menolak Bitcoin atau ETF Bitcoin secara khusus itu dikarenakan khawatir ada manipulasi pasar. Nah, berbagi pengawasan yang konsepnya dikenalkan oleh BlackRock ini itu bisa jadi sesuatu yang berbeda akhirnya untuk mengatasi khawatirnya SEC tentang manipulasi aset. Kalau misalkan kalian lihat di dokumen yang berbeda, ini dokumen yang diajukan oleh Nasdaq, dan kalau kalian lihat di bagian halaman ke-36-nya, ini kan halaman 36-nya. Nah, di bagian paragraf yang ini nih. Nah, bagian paragraf yang ini sampai sekitaran segitu ya. Saya bakal ilangin highlightnya biar nggak pusing bacanya. Tapi intinya di kalimat itu kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Nah, si Nasdaq ini tempat ETF-nya tuh bakal terdaftar nanti kalau disetujui. Itu menjelaskan bahwa Nasdaq itu berharap untuk masuk dengan perjanjian berbagi pengawasan ini yang barusan saya bicarain dengan operator platform dagang spot Bitcoin di AS. Nah, yang menariknya adalah operator dagang Bitcoin di AS ini nggak disebutin namanya. Nah, cuman kalau misalkan kami ingin menebak ya, bisa dibilang ini lebih mengacu kepada Coinbase, terlepas dari serangan SEC kepada dia. Kenapa? Karena alasannya Coinbase itu likuiditasnya lebih tinggi daripada bursa exchange yang ada di Amerika Serikat lainnya, kayak Gemini atau Kraken, yang likuiditasnya nggak sebesar atau setinggi atau apa istilahnya, sedalam Coinbase. Itu sih yang menariknya. Jadi ya kalau misalkan kita punya akses untuk ke saham koin ya itu bisa jadi salah satu hal yang menarik sih terkait Coinbase. Jadi kita lihat aja yuk untuk kebenarannya apakah benar yang dimaksud itu Coinbase, karena menurut kami sih feelingnya kalau nebak ya itu hubungannya ke Coinbase. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ada thread dari Adam Cochran di Twitter. Ini merupakan thread yang sebenarnya sangat bullish ya untuk Bitcoin. Cuman ya sekali lagi ya, take this with a grain of salt aja. Jadi kayak informasi aja, untuk fun fact aja, fakta yang menarik aja, tapi bukan berarti dijadiin kayak saran kalian untuk investasi terus jadi apa ya, kami jadi bertanggung jawab sama keputusan investasi kalian. Nah, yang bakal kita lihat di sini itu adalah fakta bahwa sebelum BlackRock gitu ya masuk ke aset emas, itu market capnya emas ada di 1 triliun dolar. Terus setelah BlackRock masuk itu ada di 13 triliun dolar. Jadi kenapa kok bisa disorot pengaruh globalnya BlackRock itu kuat banget? Karena BlackRock itu lewat merek iShares namanya ya, itu punya 3 dari 5 ETF emas terbesar di dunia. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian karena mereka punya 3 dari 5 ETF emas terbesar di dunia, mereka juga ada sebuah sistem di mana orang-orang yang berinvestasi di ETF itu dipastiin mereka tertarik dengan kirim penasehat-penasehat atau konsultan ke seluruh dunia. Jadi ada tuh advisor, ada konsultannya, itu dikirimin ke seluruh dunia untuk mengajarkan orang gitu kan, menyebarluasin kesadaran tentang bagusnya investasi emas. Berapa tahun kemudian, banyak investor retail mulai pengen investasi emas. Kemudian manajer aset itu mulai masukin emas juga ke dalam produk mereka. Terus bank-bank sentral di dunia juga mulai untuk membeli emas. Nah, kalau misalkan kita mau bahas ya dari threadnya ini nggak begitu panjang sih dibandingin sama thread-thread Adam Cochran yang biasanya sampai ratusan tweet. Ini cuma 12 tweet. Itu sebenarnya emas memang udah diperdagangin. Mungkin kalau kalian pengen komen, mana ada cuman karena BlackRock. Ya bener, emang emas sudah diperdagangin sebelum adanya ETF dari BlackRock. Cuman berkat dorongan BlackRock edukasi ke seluruh dunia itu, akhirnya jutaan pengguna jadi lebih sadar tentang bagusnya investasi emas. Dan karena itulah popularitasnya jadi bisa meningkat dalam skala yang mungkin lebih pesat dalam waktu singkat. Itu sih hal yang menarik. Cuman entah kalian setuju atau tidak dengan pengamatan yang dibagikan oleh Adam Cochran, kalian bisa komentar di bawah. Kami juga nggak bilang ini bener atau enggak, cuman lebih ke kayak ngasih tahu info aja nih, menarik nih, ada fun fact-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin soal tanggal terkait ETF Bitcoin BlackRock ya, tanggal-tanggal yang penting itu ada yang harus diperhatikan. Nggak ada di tweet ini, cuman saya bakal ngasih tahu aja kalau misalkan SEC itu dapat periode ya. Periode yang pertama di awal itu ada 45 hari. 45 hari itu buat ngambil keputusan antara setuju atau ditolak. Atau pilihan lainnya mereka yang menunda.
Akhirnya kalau ditunda nanti bisa ada periode 45 hari lagi. Jadi 45 hari di awal ambil keputusan, kalau nggak ambil keputusan ditunda 45 hari lagi. Terus setelah 45 hari ini ditunda lagi, ada 90 hari sama 60 hari lagi. Jadi kalau kalian bingung, itu pokoknya totalnya ada 240 hari. Dari 45, 45, 90, 60 totalnya ada 240 hari di mana SEC itu harus setuju atau menolak sama permohonan ETF-nya Bitcoin BlackRock. Kalau secara historis ya kita lihat, si SEC itu biasanya menunda-nunda keputusan ETF Bitcoin itu sampai beberapa kali. Nah, cuman kalau si Eric Balchunas ini salah satu analis senior untuk ETF, pokoknya produk-produk ETF lah, dia punya pengalaman di Bloomberg. Nah, di Bloomberg itu dia ngasih fun fact sebenarnya. Rekor untuk BlackRock dapat persetujuan ETF ya dari SEC, itu perbandingannya 575 banding 1. Jadi dari 576 ETF yang dia ajuin, cuman satu doang yang ditolak. Jadi itulah kenapa alasan orang-orang merasa bullish dengan BlackRock yang ngasih pengajuan ETF Bitcoin, karena rekornya bagus untuk disetujui oleh SEC. Nah, cuman nggak tahu nih apakah bakal jadi 575 banding 2 gitu kan, karena Bitcoin yang ini mungkin nggak bakal disetujui, atau mungkin ini bakal jadi tambahan rekor bagus BlackRock untuk disetujui. Itu sih menurut pengamatan Eric Balchunas. Dan cuman ya kalau misalkan kita lihat di YouTube videonya Luke Martin, ini dia habis ngewawancara ada si Eric Balchunas juga. Jadi dari yang nge-tweet tadi, tuh orangnya diundang ke sini untuk diwawancarai dan membicarakan langsung tentang ETF spot Bitcoin. Nah, lewat wawancara itu, si Eric Balchunas bilang kalau misalkan ditunda, artinya itu udah buruk. Bukan ditolak ya, ditunda. Karena kalau misalkan cuma ditunda pun SEC sudah kayak ya udahlah nggak begitu tertarik sama aplikasi ETF Bitcoinnya BlackRock. Jadi itu bakal masuk nanti ngelihat dari historis ke siklus penundaan, ditunda lagi. Seperti yang udah kita sering lihat sebelum-sebelumnya. Jadi BlackRock kemarin ngajuin aplikasinya itu tanggal 15 Juni. Artinya kalau deadline pertama SEC itu ada di hari Senin tanggal 31 Juli. Jadi kemarin 15 Juni, terus ke 31 Juli itu deadline yang pertama. Cuman mereka bisa aja ngambil keputusan sebelum tanggal 31 Juli. Cuman kalau kalian pengen memperhatikan, pengen taruh di kalender untuk misalkan ada yang trader jangka pendek, terus pengen tahu tanggal-tanggal penting untuk dipantau, yaitu 31 Juli untuk deadline pertama. Nah, kalau misalkan kalian tanya menurut Mimin gimana, apakah bakal disetujui atau enggak, ya sebenarnya kaget juga sih setelah 12 bulan kripto yang sangat-sangat buruk. Kalian lihat 2022 kemarin, manajer aset terbesar di dunia itu akhirnya ngajuin aplikasi ETF Bitcoin. Itu mengejutkan. Dan kenapa BlackRock baru ngelakuin ini sekarang? Ya mungkin ada banyak alasan. Mungkin ada alasan yang buruk juga, mungkin kalian bisa kasih komentar di bawah nih. Tapi alasan yang paling sederhana ya mungkin BlackRock lihat potensi jangka panjangnya Bitcoin dan ingin mengajuin ETF-nya sekarang, biar kalau misalkan disetujui sama SEC, dia udah punya posisi yang siap sebelum nanti kemudian bull run terjadi. Karena halving itu udah nggak ada setahun lagi. Mungkin besok kita bakal kasih update analisis on-chain kalau kalian tertarik untuk terkait itu. Nah, tambahan aja untuk berita hari ini, ada Charles Schwab, ada Citadel, sama ada Fidelity juga. Ada beberapa namanya yang tadi kita lihat daftarnya di awal ini ya. Itu meluncurkan bursa aset kripto baru namanya EDX Market. Dan EDX ini bakal menawarkan perdagangan 4 aset kripto. Ya, yang utama sih yang blue chip kita udah tahu, Bitcoin sama Ethereum. Terus ada fork dari Bitcoin yang udah OG lah, namanya Litecoin sama Bitcoin Cash. Cuman kalau misalkan kita lihat dari berita ini ya, dia selain ada Citadel, Fidelity, ada juga backingannya dari VC yang sebenarnya saya respect, yaitu Paradigm, terus sama ada Sequoia. Kalau kalian udah familiar sama namanya, udah bisa tahulah bahwa kabar ini mungkin bisa jadi salah satu naratif yang bagus juga untuk bullishnya perdagangan aset kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum. Kalau misalkan kita lihat dari komentar Saka Trades ya, salah satu OG trader di kripto, dia ngasih tahu, dia nge-tweet hal yang lucu sih menurut saya kemarin. Dia bilang, there it is tuh, akhirnya crypto exchange EDX Markets didukung oleh Citadel, Fidelity, Swaps. Itu jadi kayak kejadiannya setelah si SEC mengganyang Coinbase dan Binance gitu kan.
Jadi kita itu menenggelamkan naratif kripto karena ada gugutan-gugutan hukum, ditenggelamin dulu. Tapi kemudian setelah ketakutan menyebar luas, akhirnya para burung-burung bangkai gitu kan, vulturesnya TradFi atau keuangan tradisional mulai langsung swoopin, langsung masuk ambil peluangnya mereka setelah kita tenggelamin kripto dibikin takut. Ya kalau kalian lihat beberapa hari lalu juga nggak lama ini kan kita ngalami pumping juga lumayan sampai Bitcoin kembali ke $28.000. Cuman disclaimer karena saya record ini hari Rabu, kasih tahu kalau misalkan harganya udah nggak relevan di hari Jumat pas kalian nonton video ini. Terakhir, ada poin-poin yang menarik dari Delphi Digital di Twitter juga. Hanya dalam 2 minggu terakhir, BlackRock mengajukan ETF Bitcoin Spot. Nasdaq meluncurkan layanan kustodian kripto. Kemudian ada Deutsche Bank juga yang mulai mencari layanan kustodian kripto. Terus ada manajemen dana Soros juga, George Soros yang kalau kalian udah tahu dia siapa, itu menarik ngomong hal yang kontras dengan hal-hal yang sebelumnya dia pernah bilang. Kripto itu bakal tetap tinggal di sini. Kemudian yang terakhir tadi, Citadel, Fidelity, Charles Schwab meluncurkan bursa kripto. Institusi udah pada masuk ke pasar Bitcoin. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang masuknya TradFi atau sistem keuangan tradisional, dan menurut kalian apakah ini bullish, apakah ada dampak negatifnya juga nih dengan pengambil alihan institusi tradisional yang mungkin ada beberapa orang argumen nih bakal manipulasi harga BTC. Nah, coba kasih opini kalian di komentar di bawah. Kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!